Hai Miniers, tahukah kamu bahwa generasi Z adalah generasi yang paling kesepian? Benarkah generasi Z adalah generasi yang paling kesepian? Ya, generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 Masehi. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Biasanya disebut juga sebagai Zoomers, generasi internet, atau iGeneration. Oke, jika kamu saat ini berusia 18-25 tahun, then welcome. Tanyakanlah pada dirimu, benarkah aku adalah generasi yang paling kesepian? The social media paradox yang dialami oleh generasi Z, di mana media sosial memberikan jalan bagi mereka untuk saling terkoneksi satu sama lain, namun generasi ini justru merasa lebih kesepian. Tapi inilah rumitnya. Kehidupan modern serba teknologi membuat manusia semakin sulit untuk menemukan, memelihara, dan mempertahankan cinta serta hubungan. Mungkin yang tanpa disadari, sebagian besar dari kita memilih kuantitas daripada kualitas. Kita bisa saja mendapatkan begitu banyak followers, like, reply, dan komentar pada media sosial. Tetapi, dari banyaknya respon tersebut, sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada yang benar-benar bisa kita ajak bicara. Pada akhirnya, kita masih saja merasa kesepian. Dilansir dari buku Living the 80-20 Way, para peneliti di Carnegie University melakukan penelitian pada 169 penduduk setempat selama 2 tahun. Mereka melacak penggunaan internet para penduduk tersebut dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan dan pertemanan. Alangkah terkejutnya mereka karena hasil penelitian mengungkapkan bahwa semakin banyak pertemanan yang terjalin di internet, semakin banyak waktu yang dihabiskan di jejaring sosial, ternyata semakin besar kecenderungan orang-orang untuk merasa kesepian dan depresi. Loh, kok malah terbalik? Ya, memang benar bahwa media sosial meningkatkan jumlah atau kuantitas pertemanan, tetapi hubungan ini tidak benar-benar memiliki kualitas. Lalu, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa bahagia dan tidak lagi merasa kesepian? Miniers, ada pertukaran yang tak terhindarkan antara kualitas dan kuantitas. Lebih sedikit sama dengan lebih banyak. Lebih banyak sama dengan lebih sedikit. Hanya dengan memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting bagi kita, kita menjadi lebih stabil, autentik, kuat, mencintai, dan dicintai. Contohnya dalam hubungan, kita mungkin bisa menjalin relasi dengan sangat banyak orang, tetapi mungkin perhatian yang kita curahkan atau dapatkan tidak akan stabil dan maksimal. Maka, pusatkan saja energi kita untuk hal yang mungkin kecil, namun lebih bisa memberikan kita kebahagiaan atau bahkan bisa menjadi diri kita seutuhnya. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan agar kita menjadi bahagia. Ingatlah bahwa lebih sedikit sama dengan lebih banyak. Sebagian kecil dari energi kita akan membawa kita kepada hal-hal besar dalam kehidupan kita. Jika saat ini kamu merasa kesepian, barangkali bagaimana jika kamu hanya membutuhkan seseorang untuk dicintai?